pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Luar biasa. Yes. Oke, baik, terima kasih. Mari anak-anak, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ya, jadi alangkah baiknya kita membuka dengan berdoa dulu, ya. Nah, yang memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini yaitu si Princess. Mana si Princess? Ya, buka jaketnya dulu. Ya, berdoa saja. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan semua menuntut kami pada hari ini, Tuhan. Dari rumah, dari jalan, dari sampai ke kami, Tuhan. Dari waktu ini, dari mana bahaya, penyakit Tuhan, dan juga seluruh kami, Tuhan, seperti mereka, maupun Tuhan, kalau mereka jauh, mereka dari sini, Tuhan. Mereka di jalan Tuhan, Tuhan, lagi kami melakukan pelajaran kami. Kau berkati kami, Tuhan, dari kami, Tuhan. Tuhan, kalau tidak sempurna ya Tuhan, doa kami ini, Tuhan, kami menyembahkan yang dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di doa kami Yesus. Tuhan, amin. Baik. Terima kasih, Princess. Baik, sebelum kita masuk pada materi, maka apa cek dulu absen. Ini tanggal 18 bulan. Hadir semua ini ya, sudah dicek tadi hadir semua. Baik, hadir semua. Nah, jadi begini ya anak-anaknya. Jadi untuk absennya dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena salah satu kehadiran dalam setiap apapun kegiatan, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam proses belajar mengajar, wajib kita pertahankan. Karena kenapa? Itu adalah salah satu kunci sukses untuk masa depan. Sudah paham? Sudah paham. Oke, baik. Sebelum itu, maka ya sekali lagi yaitu pola gambar dan pola bilangan. Nah, ini adalah materi yang baru kita pada hari ini. Karena minggu lalu kita sudah selesai mengenai konversi pecahan ke bilangan desimal. Karena sudah selesai bilangan desimal atau pecahan, maka kita masuk pada materi yang baru yang 3 yaitu pola gambar dan pola. Baik, sebelum itu dulu maka ayo silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya. Nah, kita ice breaking dulu, ya. Ya, kita melakukan ice breaking. Bagaimana? Apa ice breaking kita? Kita melakukan ice breaking dulu. Bagaimana? Siapa melakukan ice breaking? Siap. Masih ingat ice breakingnya 1 ditambah 1. Masih, Pak. Tapi pakai gerakan ya. Ya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan
Yang belum makan. Kenapa? Makanya terlambat bangun. Nanti ada yang bikin, ya. Di situ aja nanti ya. Oke Dewi ya. Baik, kita ulangi dengan semangat ya. Oke. 3 ya. Baik, jangan dulu, masih satu lagi. Ya, oke. Tepuk fokus. Silakan dulu. 1, 2, 3, mulai. Oke, kita masuk pada materi yang baru tadi tentang bab 3, yaitu pola gambar dan pola bilangan. Nah, dalam materi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pola bilangan dari suatu gambar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan pola bilangan dari suatu gambar membesar dan mengecil. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat pola bilangan dari suatu gambar membesar dan kecil. Untuk lebih jelas, ya, agar kita bisa lebih memahami, maka ada pertanyaan Bapak di depan ini, ya. Nah, sudah lihat gambarnya? Sudah, Pak. Sudah lihat, baik. Kalau sudah lihat, maka ini gambar yang pertama apa ini? Kucing. Gambar kucing. Ada berapa kucing? 1. Gambar kedua, ada berapa kucing? 3. Ada 3? Iya. Saya punya kucing di rumah. Oh, punya kucing. Bagaimana kucingmu? Sehat? Sehat. Baik. Gambar ketiga? 5. Nah, dari gambar ini, ya, apa pendapatmu tentang gambar yang ada di atas ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Masih ingat kesepakatan? Masih kan? Jika ingin menjawab, maka acungkan tangan di atas. Nah, apa pendapatmu tentang gambar ini? Ini gambar pertama tadi kucing terdiri dari 1 buah. Gambar kedua yaitu kucing terdiri atas 3. Dan gambar ketiga yaitu memiliki 5 buah kucing. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kamu dapatkan? Atau bagaimana? Apa pendapatmu? Bebas, terserah. Mau bilang apa, boleh. Ayo. Mau tidak mau.
Tidak mengerti? Apa pendapat? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Oh, kucingnya berwarna coklat. Itu salah satu contohnya. Misalnya, kalau ada pendapat yang lain, apa disebut saja dulu? Apa pendapat? Dah, jangan malu-malu. Kenapa? Apa? Nah, ini keunggulan dari PD. Yang kita gunakan pada saat ini adalah namanya papan interaktif digital. Ya. Oke. Apa pendapatmu? Princess. Yang mempunyai. Ya, si Princess dulu. Ya, Pak. Ayo, sekarang besar suaranya. Sekali karena lucu sekali dan dia dan saya menyukainya karena dia gemuk. Pendapat si Princess, baik, terima kasih. Pendapat si Princess, kucing ini gemuk dan lucu sekali. Ada lagi yang lain? Bagaimana? Ya, si Jaka Raja, si Hatiarman. Si Hatiarman. Ini sebentar sih. Yang mempunyai seluruh anggota tubuh. Ulangi, besar suaranya. Karena dia mempunyai anggota tubuh seperti mata, kaki. Iya, karena bonekanya memiliki mata, hidung, kaki, tangan. Iya. Itu menurut si Hatiarman. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan materi berikut ini. Ya. Nah, apa itu pola? Pola adalah susunan yang Silakan baca, silakan berdiri. Pola adalah susunan yang berulang secara teratur. Pola bisa berupa gambar, bentuk, atau bilangan. Oke, pola adalah susunan yang berulang secara teratur. Nah, itu kalau yang disebut dengan pola. Nah, pola juga bisa berupa gambar, bisa juga berbentuk bilangan, ya, dan bisa juga di dalam bentuk tiang. Ya, itu yang disebut dengan pola. Seterusnya, pola gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh pola gambar. Pola gambar adalah urutan bentuk atau gambar yang memiliki aturan tertentu. Contohnya, ya. Nah, ini ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar. Ada dua bentuk gambar di sini, ya kan? Ada dua bentuk gambar. Nah, gambar yang pertama apa? Berbentuk Tiga. Bentuk yang kedua. Nah, coba perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ya, kita coba perhatikan. Ya. Nah, setelah sudah kita perhatikan, maka perhatikan urutan dari gambarnya. Gambar pertama adalah segitiga. Segitiganya ada berapa? 1, 2. Ada 2 buah. Kemudian bentuk gambar yang kedua apa? Lingkar. Ada berapa lingkar? 1. Pola gambar yang ketiga seterusnya adalah segitiga. Sama juga banyaknya dengan yang pertama tadi kan? Iya, Pak. Sama. Begitu seterusnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pola berulang ada 2 segitiga dan ada 2 lingkaran. Jadi bagaimana kira-kira
Apakah sudah bisa kita mengerti atau anak-anak Bapak sudah bisa memahami tentang bentuk pola gambar contoh ini di atas? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Tidak, Pak. Nah, perhatikan ya. Sekali lagi, urutannya tetap sama. Ya. Ada 2 segitiga, kemudian ada 2 lingkaran. Begitu seterusnya, ada 2 segitiga dan ada 2 lingkaran. Ya. Nah, inilah yang disebut salah satu contoh pola gambar. Seterusnya ada beberapa jenis pola gambar. Ya, ada beberapa jenis pola gambar. Polanya berulang. Yang pertama adalah polanya Berulang. bentuk yang berulang secara teratur. Sama seperti contoh tadi di sini. Sama seperti contoh ini tadi. Nah, ini segitiga 1 2, lingkaran 1 2, 1 2. Contohnya. Lalu kalau misalnya ada contoh soal diberikan pada gambar seterusnya, misalnya gambar seterusnya masih segitiga. Lalu apa yang harus kita isi di sini? Segitiga. Segitiga. Iya, bagus. Segitiga. Nah, itu contohnya. Bagus. Jadi ini yang disebut contoh adalah pola gambar secara teratur. Nah, ini dia. Berulang secara teratur. Dia berulang secara teratur. Yang kedua, yaitu pola bertumbuh. Nah, pola bertumbuh yaitu setiap langkah bentuknya bertambah, ukurannya atau jumlahnya. Itu yang disebut dengan pola bertumbuh. Nah, bagaimana juga contohnya kalau pola bertumbuh? Misalnya, ya, kita lihat di sini. Nah, ini. Ini contohnya. Contoh dari beberapa pola dari gambar. Yang seperti tadi, ini kan teratur dia. Pertama segitiga, yang kedua lingkaran. Kalau ada seterusnya, ini apa yang harus kita isi? Segitiga. Nah, inilah yang disebut dengan pola berulang secara teratur. Yang kemudian, yang kedua tadi adalah pola bertumbuh. Apa maksudnya juga pola bertumbuh? Perhatikan bentuknya. Ini apa bentuknya? Persegi atau kotak boleh juga. Ya, perhatikan yang pertama ada berapa kotak? 1. Yang kedua ada berapa? 2. Kotak ada 2. Yang ketiga 3. Kalau misalnya kita isi seterusnya, berapa lagi kotaknya? 4. Semakin banyak kan? Iya, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan pola bertumbuh. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bagaimana bisa? Bisa, Pak. Ada pertanyaan gimana, Juki? Bisa. Oke. Yang terakhir adalah pola refleksi atau cermin. Nah, ini dia juga pola cermin. Kalau ini apa yang harus kita isi? Cermin. Apakah ini Itu. atau Itu. Yang ditulis pertama. yang ini? Iya. Ya, benar sekali. Oh, pintar juga si Iya. Hati Arman ini ya. Bagus. Bagaimana kira-kira Nunggu bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa, kita teruskan sedikit lagi nih. Nah, yang kedua adalah tadi yang pertama yaitu pola Gambar. gambar.
Yang kedua adalah pola bilangan. Oke. Pola bilangan adalah susunan angka yang mengikuti aturan tertentu. Lihat. Sekali lagi. Pola bilangan adalah susunan angka yang mengikuti aturan tertentu. Contohnya, ini ada contoh 2, 4, 6, 8, seterusnya berapa? 10. Kenapa tahu? Ditambah 2. Iya, bagus. Harusnya adalah 10 bertambah 2 setiap langkah. Ini setiap langkah ini ditambah 2. Ini ditambah 2. Dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan pola bilangan. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau ada contoh seperti ini bisa dikerjakan? Iya. Oke, kalau bisa kita teruskan. Ini jenis pola bilangan. Nah, pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan ganjil contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, 11. Kenapa? Ini ditambah 2 atau 3? 2 atau 3? 2. Yang mana ganjilnya? Adalah bilangan ini yang ganjil. Itu maksudnya. Tapi setiap langkah ini selalu ditambah 2. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang kedua, pola bilangan genap. Nah, bilangannya semua terdiri dari bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Berapa? Iya, bagus. Setiap langkah berapa ditambah? 2. Tambah 2. Kemudian pola bilangannya yang ketiga yaitu loncat. Nah, ini loncat. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Iya, bagus. Ini setiap satu langkah berapa? 5. Ditambah atau dikurang? Tambah 5. Lalu ada juga pola bilangan persegi. Kalau persegi ini apa? 1, 4, 5, 16, 25. Harusnya berapa? 30. 31. Ini 3. 28. Langkah pertama 3, ya kan? Langkah kedua 28. 5. 29. 16. Berarti apa? Lompatnya bagaimana? 3 4. ditambah 2. Berapa hasilnya? 4. Sorry. 28. Tunggu dulu. Ini 1, ya kan? Nah, bagaimana cara mengerjakannya nanti lebih jelasnya ada sebuah video nanti ya. 9. Nah, langkah pertama berapa? 3. Berapa ditambah? Ditambah 3. Langkah kedua 5. ditambah berapa? 5. Lalu bilangan ketiga 16. Berapa ditambah? 8. 7. 9 ditambah 11. ditambah 7. 9 ditambah 7 berapa? 16. Nah, kemudian 25. 9. Berapa ditambah? 9. Lalu berapa ditambah seterusnya? 28. Perhatikan. 3, 5, 7, 9 harusnya ditambah 11. Hasil 25 ditambah 11 berapa? 1. Hah? 41. 5 ditambah 1 6. Ya kan? 36. 36.
dengan pola bilangan persegi. Nah, ini yang dia 3, 5, 7, 9, 10. Oke, bisa dipahami? Kalau ada bilangan seterusnya, berarti ditambah berapa lagi? Adalah ditambah. Hah? Setiap langkahnya melompat 2 kali. 13. Nah, ini kan ganjil ini kan? Nah, ya bisa dipahami? Bisa. Nah, artinya kita harus memahami pola ini, yang pola bilangan yang ini ya. Oke, ya, bisa dipahami Bu? Bisa. Oke, seterusnya yang terakhir adalah pola bilangan segi 3. Nah, ini bentuknya 1 ke 3. Nah, langkah pertama 2. Langkah kedua 3. 4. Langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, 7. 4. ditambah 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 20. 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21. Kalau ada lagi seterusnya, berapa hasilnya? Ditambah berapa ini? 7. 21 ditambah 7 hasilnya 28. Nah, jadi bisa dipahami ya? Bagaimana bisa? Oke, kalau sudah bisa maka kita teruskan. Apakah banyak lagi materi kayaknya tidak ini? Nah, sebelum kita masuk pada kerja kelompok, ya, sebelum kita masuk pada kerja kelompok, maka ada beberapa video pembelajaran yang harus Bapak tampilkan. Apa? Hah? Oh, Ami. Cintamu. Janganlah, jangan bercinta-cinta dulu ya. Nah, jadi yang sudah bagus. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba perhatikan media pembelajaran berikut ini. Nah, ini ya. Mata pelajaran apa kita? Nah, kemudian apa materi kita tadi? Matematika, bahasa Indonesia, IPA. Apa materi kita yang barusan kita pelajari? Matematika. Bentar, pola gambar, pola bilangan. Nah, kita coba perhatikan ya. Ya. Oke, baik, sudah? Sudah? Mari kita coba perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pola bilangan kecil. Perhatikan gambar kucing berikut ini. Ada 3 kotak berisi kucing. Kotak pertama berisi 16 kucing. Kotak kedua berisi 12 kucing. Kotak ketiga berisi 8 kucing. Ada berapa kucing pada kotak keempat? 4. Ulang ya. Adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika materi pola bilangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan pola bilangan dari suatu gambar. Wah, bagaimana ya caranya? Ayo kita belajar bersama. Adik-adik, tahukah kalian susunan gambar yang ditata dapat
membentuk sebuah pola tertentu loh. Pola itu seperti apa ya? Perhatikan gambar berikut ini. Buku di dalam rak disusun sesuai dengan warnanya. Ada 2 buku berwarna hijau, 4 buku berwarna merah, 6 buku berwarna biru, dan 8 buku berwarna kuning. Jika kita susun angkanya, maka akan menjadi seperti ini. 2, 4, 6, 8. Susunan angka tersebut semakin membesar. Artinya, jumlah buku bertambah dari susunan pertama sampai susunan terakhir. Untuk lebih jelasnya, coba sekarang kita perhatikan kumpulan buah jeruk ini. Kotak pertama berisi 2 buah jeruk. Kotak kedua berisi 5 buah jeruk. Sedangkan kotak ketiga berisi 8 buah jeruk. Tahukah kalian berapa jumlah buah jeruk pada kotak berikutnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati pola gambarnya. Ternyata jumlah buah jeruk pada setiap kotak semakin membesar atau bertambah. Artinya kita Berapa ini? Ada 11. dapat menggunakan penjumlahan untuk mencari pola berikutnya. Ada berapa? 11 ya? Kita coba perhatikan apa benar pendapat kita atau tidak. Perhatikan ya. 2 jeruk agar menjadi 5 jeruk harus kita tambahkan berapa? 3. Ya benar, kita tambah dengan 3. 5 jeruk agar menjadi 8 jeruk harus kita tambahkan berapa? 3. Ya benar, kita tambah dengan 3. Jadi untuk menentukan kumpulan jeruk yang selanjutnya, tinggal tambahkan saja dengan 3. Berapakah 8 ditambah 3? 8 ditambah 3 sama dengan 11. Yeay, kita berhasil menemukan jumlah buah jeruk pada kotak berikutnya. Jadi, jumlah buah jeruk pada kotak keempat adalah 11. Untuk memudahkan dalam menemukan polanya, kita juga dapat menggunakan bantuan tabel. Seperti ini ya. Kotak pertama sama dengan 2. Kotak kedua yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kotak ketiga yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kotak keempat yaitu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kotak kelima yaitu 11 ditambah 3 lagi sama dengan 14 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola bilangan mengecil. Perhatikan gambar kucing berikut ini. Ada 3 kotak berisi kucing. Kotak pertama berisi 16 kucing. Kotak kedua berisi 12 kucing. Kotak ketiga berisi 8 kucing. Ada berapa kucing pada kotak keempat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita amati polanya. Ternyata jumlah kucing pada setiap kotak semakin mengecil atau berkurang. Artinya, kita dapat menggunakan pengurangan untuk mencari pola berikutnya. 16 kucing agar menjadi 12 kucing harus kita kurangi berapa ya? Ya benar, kita kurangi dengan 4. 12 kucing agar menjadi 8 kucing harus kita kurangi berapa? Ya, kita kurangi dengan 4. Jadi, untuk menentukan jumlah kucing yang selanjutnya, tinggal kita tulis saja dengan 4. Berapa 8 dikurangi 4? 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Yeay, kita berhasil menemukan jumlah kucing pada kotak keempat. Jadi, jumlah kucing pada kotak keempat adalah 4 kucing. Untuk memudahkan dalam menemukan polanya, kita juga dapat menggunakan bantuan tabel. Kotak pertama sama dengan 16. Kotak kedua 12. yaitu 16 dikurangi 4 sama dengan 12.
Kotak ketiga yaitu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kotak keempat yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu adik-adik cara mencari pola suatu gambar atau bilangan. Sekarang kalian sudah bisa kan menemukan pola bilangan membesar dan mengecil? Harus berlatih ya. Sampai jumpa. Bagaimana kira-kira? Sudah ditonton videonya? Oke, kalau sudah maka kita kerja kelompok. Nah, kerja kelompok yang menjadi kelompok 1 adalah kelompok yang ini. Kelompok 2 Arni, Kevin, Kevin kan? Siapa? Si Jaka dengan si Perdamaian. Ya Kia. Kemudian si Tiga. siapa namanya si Ati Arman, si Alfandi, si Rie dengan si Lince. Nah, dan kelompok ke ini yang terakhir. Ayo sekarang bergabung ke kelompok. Kelompok ini nggak usah diangkat mejanya, digeser aja. Kursinya yang diangkat ya. Oke baik, kalau sudah coba perhatikan, ini gampang kok. Kerja kelompoknya adalah yang ini di atas. Tulis di selembar kertas. Ya, namanya, nama kelompoknya, kelompok berapa tadi? Tahu maksudnya kan? Kemudian ya kelasnya kelas. Tulis kelas 4. Kemudian tanggal berapa hari ini? Tanggal 18 bulan 11 2025. Kemudian ini kelompok 1. Contohnya. Baru setelah itu maka pekerjaan kamu adalah melengkapi kotak yang ini. Berapa jumlahnya saja yang kamu isi. Misalnya 1, 3, 5, 7, berapa seterusnya? Ya, jangan diperhatikan dulu. Ya, sudah paham sampai di sini? Paham. Dan begitu seterusnya. Seperti pekerjaan contoh-contoh tadi. Sudah paham semuanya? Baik. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan tentang ini. Ada di buku. Di buku aja kok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan kerjakan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Ada pertanyaan? Bisa orang yang boleh. Yang artinya setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil kelompoknya ya dengan menulis di PID ini di depan. Ya, berapa hasil kelompoknya? Sudah jelas semua? Nanti caranya Bapak kasih tahu bagaimana cara menulisnya. Ya, sudah tahu? Sudah paham maksudnya? Oke, jadi silakan kerjakan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Ditulis lembar kerja peserta. Baik, sudah semuanya? Sudah. Sudah siap? Sudah.
waktunya presentasi. Kalau sudah siap, silakan kelompok 2. Nah, siapa kelompok 2 tadi? Si Jaka. Ya, si Jaka. Sekarang siapa yang mempresentasikan? Siapa yang mengerjakan di depan? Di sini dikerjakan. Caranya nanti pegang penanya. Namanya ini adalah pena stylus. Pena. Seperti biasa. Jangan ditinju ya. Nah, nomor 1. Ya. Kurang 3. Bolanya dikurang 3. Iya. Udah pintar kamu yang menggunakan. Oke. Baik, udah mengerti si Jaka ini. Tidak apa. Lanjut. Polanya pengurangan itu. Ya, polanya ditambah berapa? Ditambah 3. Iya, bagus. Yang kedua, hasilnya 11. Apa polanya? Ditambah 4. Oke. Berapa itu? Nah, polanya. Iya. Aku udah ngomong. Boleh di sini aja. Kenapa itu yang bagus? Lepas. Lepas itu nomor 3. Hasilnya 4. Hapus. Iya. 4. Iya. Nah, itu yang sebenarnya. Iya, dikurang. Polanya kenapa? Yang dikerjakannya nih. Iya, polanya ditambah berapa? Nah, ditambah 4. Polanya ditambah 4. Oke, yang ke-6. Iya. Nah, 6 12 berapa? Polanya ditambah 12 dikurang 6. Berarti polanya ditambah 6. Polanya ditambah 6. Kasih tanda panah di sini nih. Berapa hasilnya di situ? Berarti kalau polanya ditambah 6, 12 ditambah 6. Iya. Kemudian yang ke
Iya, bagus. Baik, sudah. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Iya, bagus. Bagaimana? Mana yang salah? Nomor? Siapa yang mau memperbaiki? Si Atiaman. Oke, silakan. Harusnya yang mana? Bagaimana menghapus? Iya. Polanya apa yang harusnya? Menulis bagaimana? Iya. Boleh pakai jari, boleh pakai jari. Kurang? Iya. Benar nggak? Lihat tadi. Ini berapa kalengnya ini? Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua berapa? 8. Berarti ini dikurang 2. Iya. Berarti ini dikurang 2. Oke, bagus. Baik. Bagaimana? Bagaimana, benar ini? Baik, silakan kembali ke belakang. Iya. Sekarang kelompok 1. Siapa tahu berbeda juga dengan kelompok 2. Ayo, silakan. Bagaimana menulis? Apa yang dipencet? Iya. Ya, nomor 1 hasilnya berapa? Oke, 11. Oke. Kemudian polanya? Apa polanya? Benar, 12. Tambah. Oke. Kan pakai pen aja. 12. Ya, terus. Presentasikan contohnya baik teman-teman. Apa itu cakap Arman? Mas. Posisinya juga. Pakai aja, pakai. Boleh. Ya. Pakai nama dia. Hapus dulu. Boleh pakai jari juga. Tulis, iya. 4. Ya. Atau perlu digendong? Tidak. Baik teman-teman, jawaban nomor 1 11 karena lingkaran nomor 1 ada 1 dan lingkaran nomor 3 ada 3. Lingkaran nomor 1 ditambah 2 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti mana kita ambil jawaban nomor 5? 5, lingkaran 5.
kita menambahkan 2 ditambah 3 berarti jawabannya 5. Kita juga kita ambil lingkaran nomor 8. Begini, kita menambahkan 5 ditambah 3, jawabannya menjadi 8. Dan berapa kita isi di kotak berikut? Ya teman-teman, di kotak berikut kita dapat jawabannya 11 karena ditambah 3. Dan polanya ditambah 3. Ini dikurang atau dihadapan? Depan. Oke, nomor 2. Berapa hasilnya? Baru kecil. 14. Oke. Polanya Kita mendapatkan jawabannya 14. Karena kita 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan kita menambahkan 2. Dan setiap pola ini kita menambahkan 2. Ini nomor 2 ini berbentuk cermin. Seperti cermin kita sudah mengajarkannya tadi, seperti berbentuk cermin. Dan nomor 2 ini kita tambahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan lalu kalau kita menambahkan 4 lagi, kita tambahkan 4 ditambah 4, kita mendapatkan jawabannya 8. Dan kita menambahkan jawaban nomor 8. Berapa hasil di kotak berikut ini? Kita mendapatkan jawaban di kotak berikut 14. Ini jawaban yang tepat. Dan kita mendapatkan 14 karena kita menambahkan 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ini jawabannya. Dan soal nomor 3. boleh. Soal nomor 3. Sampai tangan ya. Sampai kan? Sampai lah. Nah, itu kan jawabannya satu. Nah. Jangan menyentuh, jangan sentuh. Cuma tutupin aja. Nah, oke. Polanya adalah kurang 2. Teman-teman, nomor 3 dikurang. Polanya dikurang 2. Dan jawabannya 4. Karena polanya dikurang 2. Nomor 4. Baik, soal nomor 4 kita mendapatkan jawaban 9 karena kita mendapatkan polanya dikurang 3. Nomor 5. Nomor 5 kita mendapat jawaban 21. Dan pola nomor 5, pola nomor 5 4 ditambah polanya 4 ditambah 4. 4. Oke. Nomor 6.
Yang mana dong? Baik teman-teman, nomor 6 soalnya tambah 6 berarti kita mendapatkan jawaban tidak ada di dalam kotak ini. Kita mendapatkan 16 karena kita menambahkan 6 di dalam kotak ini. Makanya kita mendapatkan 18. Dan kotak nomor 2 kita mendapatkan jawaban 30 karena tambahkan 6 lagi. Dan pola nomor 6 tambah 6. Pola ditambah 6. Iya, baik. Terima kasih. Itu saja. Baik, demikian. Bilang. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Iya, saya sudah mengeluarkan itu. Baik, sudah. Bagaimana tadi presentasinya? Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Baik, kalau sudah semua, maka semua presentasi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 hasilnya bagus-bagus ya. Ya, bagus-bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak ingin memberikan penilaian menjadi kelompok yang paling bagus dalam presentasi pada hari ini, yaitu didapatkan oleh kelompok 3. Ya. Oke, baik. Bagi kelompok yang masih belum mendapatkan nilai pada hari ini, diharapkan di pertemuan berikutnya ya diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Sudah paham semua? Oke. Ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita sampai pada kesimpulan. Maka mari kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu, kita baca bersama-sama apa itu pola. Pola adalah 3 ya. Oke, kemudian jenis-jenis pola gambar. Nah, ada 3 jenis-jenis pola gambar. Nah, yang pertama adalah pola bola. Nah, kita baca bersama-sama. Jenis pola gambar ada 3 ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu jenis pola bilang terdiri dari berapa? Ada terdiri dari 5 pola. Ya, yang pertama adalah pola. Yang kedua adalah pola. Yang ketiga adalah. Yang keempat adalah. Oke, jadi itu yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, maka di sini ada soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Ya, dilengkapi pola berikut ini. Ya, silakan dilengkapi. Dicatat tugasnya. Apa kasih waktu selama 2 menit? Bagaimana, sudah dicatat tugasnya? Sudah, maka sebelum kita akhiri, Bapak sudah bagi notes tip di situ. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, yang perlu kamu isi di situ adalah ya
yang kamu isi tentang perasaanmu setelah sudah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Apakah senang, tidak senang, apakah sedih atau gembira? Lalu bagaimana dengan pendapatmu tentang papan interaktif digital yang sudah kita gunakan pada hari ini? Apakah kamu senang menggunakan ini atau tidak? Ya, Bapak kasih waktu selama 1 menit, silakan nanti ditulis, baru dilengket di papan tulis di depan. Dilengket nanti ya, dilengket. Yang ada lemnya itu di belakang. Nah, ini ya. Ini kan ada lem. Ah, yang di depannya kamu tulis, di depan lem. Yang ada lemnya. Ya. Hanya ditulis. Bapak kasih waktu selama 1 menit. Bagaimana menurut kamu tentang papan interaktif digital kita pada hari ini? Ya, bagaimana menurut kamu? Lengketkan aja ya. Iya. Sudah. Dilengket juga pasti lengket. Jawab. Ayo silakan. Sudah semua? Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Maka terima kasih, teruslah berlatih menemukan pola agar semakin mahir. Jadi ini ya, ini kata-kata bijaknya. Teruslah berlatih menemukan pola agar semakin mahir dalam menentukan pola. Mahir itu artinya adalah pintar. Itu ya. Sudah? Baik, demikian saja. Selamat pagi.